Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta, Bapak Muhammad Rahmawan Arifin. Yang saya hormati Kepala Laboratorium FEBI UIN Raden Mas Said Surakarta, Ibu Septi Kurnia SEMSI, dan yang saya hormati Mbak Ika Wulandari selaku narasumber kita dari Indo Premier Solo. Perkenalkan, saya Yusuf Ahmad, asisten praktikum pasar modal yang akan menjadi MC sekaligus moderator pada sore hari ini. Izinkan saya menyapa dan mendoakan teman-teman semua. Semoga senantiasa selalu dirahmati, disehatkan, dan senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu berbuat baik dalam aktivitas kehidupan kita. Pada peserta praktikum pasar modal, mohon perhatian, Zoom akan dikunci beberapa saat setelah pemaparan materi, jadi dimohon untuk tetap berada di Zoom meeting ini selama praktikum agar dapat melakukan absensi di pertemuan ini. Dan telah bersama kita Mbak Ika Wulandari selaku narasumber kita pada sore hari ini. Kepada Mbak Ika, disilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman semuanya. Sore. Sore, Bu. Sore. Oke, hari ini langsung ya Mas Yusuf ya? Iya, Mbak. Oke, hari ini teman-teman, saya akan membantu teman-teman semuanya untuk membantu registrasi sore ini. Jadi nanti teman-teman kalau ada yang belum registrasi atau yang meskipun sudah mencoba registrasinya, nanti boleh dicoba ya kalau nggak bisa. Nah, pertama saya izin share screen dulu ya. Oke, apa sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah. Ada Bu. Sudah, Bu. Oke. Sebenarnya saya perkenalkan kembali ya. Perkenalkan teman-teman, nama saya Ika Wulandari dari Indo Premier cabang Solo. Nah, di sini saya akan memaparkan materi berupa registrasi untuk online tradingnya. Jadi kalau teman-teman kemarin sudah ikut SPM-nya ya, nah nanti teman-teman setelah itu boleh melakukan register. Sebentar ya. Nah, yang pertama itu teman-teman bisa download dulu di Play Store atau di App Store, cari yang namanya iPod ya, IPOT bukan IPOD ya. Jadi nanti bisa cari namanya iPod di sini. Nah, nanti teman-teman setelah itu download dulu aplikasinya, baru akan masuk ke register gitu. Nah, di sini pilih registrasi ya, yang mau register, pilih registrasi untuk mendaftar pertama kali gitu. Setelah itu nanti akan ke bagian sesi, yaitu masukkan alamat email dan nomor handphone. Nah, di sini masukkan email dan nomor telepon yang aktif ya teman-teman ya, yang dapat menerima telepon, SMS, dan WhatsApp. Kalaupun WhatsApp biasanya beda ya dengan menggunakan nomor telepon yang aktif, itu nggak masalah sih. Biasanya kan ada namanya video call, ada nanti WA juga gitu. Nah, itu bisa menggunakan nomor yang aktif. Maksudnya aktif itu gimana gitu kan. Nanti teman-teman kalau untuk aktif di sini, itu nomor yang bisa ditelepon dan bisa menerima SMS.
Jadi kadang itu kita menggunakan nomor telepon itu ada yang menggunakan nomor paketan. Nah itu jangan. Dalam arti gini, ketika kita udah registrasi Indo Premier, nanti kalau ada perubahan nomor telepon, alamat email, ataupun tarik dana ya, teman-teman itu akan menerima namanya kode OTP, yaitu one time password. Di mana nanti kode OTP itu akan dikirimkan ke SMS nomor teman-teman yang sudah terdaftar di awal gitu. Nah, itu kalau teman-teman seumpamanya nih menggunakan nomor telepon yang hanya digunakan untuk paketan nih, kan biasanya kalau paket habis ganti lagi, paket habis ganti lagi, karena kan kita cari yang lebih murah nih gitu, nomornya udah hangus kita ganti lagi. Nah, itu jangan. Kecuali nanti teman-teman mau nih sedikit repot ya, nggak sedikit sih, banyak repot ketika nanti teman-teman mau ganti nomor teleponnya itu teman-teman harus update dulu nomor telepon yang terbaru gitu, baru bisa akan digunakan. Nah itu kan memakan waktu karena teman-teman berulang kali akan mengganti nomor teleponnya tersebut gitu. Maaf ya, maaf teman-teman. Oke kita lanjutin ya. Masukin nomor alamat email. Nah biasanya alamat email ini yang sering teman-teman pakai di Play Store. Karena apa? Karena kan aktif nih, sudah sinkron ke handphone juga. Jadi mudah digunakan buat teman-teman semuanya gitu. Nah, next kita ke nomor telepon di sini. Nomor telepon itu yang aktif tadi. Bisa menerima telepon, bisa SMS. Ketika nanti ada verifikasi, kita gampang gitu mencarinya. Jadi kita bisa menghubungi teman-teman semuanya gitu ya. Jangan menggunakan nomor paketan. Nah, kalau bisa, mungkin ada teman-teman di sini yang sudah menggunakan kartu Tri ya. Banyak mungkin yang menggunakan kartu Tri. Jadi semua provider itu bisa, kecuali Tri. Tri bisa, cuma nanti dia akan delay. Artinya ketika kita sudah registrasi, kadang-kadang itu akan mendapatkan kode OTP yang telat ataupun sama sekali tidak mendapatkan OTP. Nah itu. Nah kita nggak tahu kenapa SMS kita itu diblok sama provider Tri gitu. Nah sebelum-sebelumnya ada teman-teman yang menggunakan Tri, terkendalanya di situ. Ada yang malah sama sekali nggak dapat. Ada yang dapat tetapi akan delay karena ketika kita sudah klik lanjut nanti itu kode OTP itu ada namanya cut off time-nya. Jadi ada detikannya. Ketika dia tidak diinput secepatnya maka dia akan otomatis kita harus reset lagi, minta kode OTP lagi gitu. Nah pastikan itu tadi teman-teman harus menggunakan email dan nomor telepon yang aktif. Kalau bisa jangan Tri gitu ya. Kalau terpaksanya Tri boleh dicoba, cuma nanti terkendalanya akan delay OTP, juga gitu. Jadi dari awal kami informasikan dulu ya, kalau bisa jangan nomor Tri gitu. Oke, next. Next kita ke setelah masukin tadi alamat email, terus nomor telepon yang digunakan, nanti masukin lagi alamat email. Jadi retap alamat email lagi, jangan sampai salah. Jadi yang tadi udah dimasukin, masukin lagi indopremier@gmail.com, contohnya seperti itu. Konfirmasi kembali email yang sudah didaftarkan. Setelah itu kita klik OK. Setelah klik OK, maka teman-teman akan mendapatkan kode OTP. Nah, kode OTP ini akan di SMS ke nomor teman-teman semuanya. Ini tinggal dimasukin ke sini gitu. Ketika nomor one time password-nya sudah masuk, nanti teman-teman tinggal klik lanjut. Kecuali kalau ada yang delay nih, ternyata saya sudah register nih Mbak Ika, tetapi ketika saya nunggu kode OTP-nya itu nggak nyampe-nyampe gitu. Saya nggak dapet nih, gimana dong gitu. Semuanya ternyata kita cek menggunakan kartu Tri. Jadi kita harus cek dulu ke pusat gitu. Kenapa nggak dapat kode OTP? Kalau memang providernya Tri ya, mohon maaf sebelumnya gitu. Memang nggak tahu kenapa terkendala di situ. Bisa delay, bisa juga tidak mendapatkan kode OTP gitu ya. Nah setelah itu klik lanjut. Nanti kalau seumpamanya udah time out, sudah ada tulisan kirim OTP ulang seperti ini tadi ya. Ini ada kirim OTP ulang, berarti time-nya itu sudah habis. Nah, kesempatan teman-teman itu cuma dapat 2 kali. Jadi tidak bisa register minta lagi nih, kirim OTP, minta lagi OTP. Nah, ini teman harus kasih jeda dulu registrasinya gitu. Seumpamanya registrasinya 5 menit yang lalu, ternyata nggak bisa nih 5 menit coba lagi, 5 menit coba lagi. Jangan. Jadi kita kasih waktu minimal itu 15 menit baru coba lagi, gitu ya.
kalau bertubi-tubi akan mencoba dengan range waktu yang sama, takutnya kode OTP ini akan numpuk ke SMS teman-teman semuanya. Nah, nanti bingung yang mana yang mau dipakai nih gitu. Atau jangan-jangan ketika kita pakai yang sebelumnya. Jadi nanti dia tidak akan bisa lanjut, kode OTP akan salah. Gitu. Dan perlu diperhatikan untuk kode OTP ini sifatnya adalah rahasia ya teman-teman. Jangan pernah share ke siapapun termasuk dengan saya atau dengan pihak yang mengataskan atau pihak yang mengatasnamakan Indopremier. Jadi ini seperti kata kunci buat teman-teman semuanya gitu. Karena kan kita basicnya online semuanya. Ketika kita registrasi dapat kode OTP ya udah input ke situ, jangan diinfoin ke siapapun. Meskipun nanti teman-teman ada perubahan nomor telepon, perubahan alamat email atau tarik dana gitu. Nah, itu adalah sifatnya rahasia gitu ya. Oke, next setelah masukin kode OTP, teman-teman akan masuk ke bagian bank. Nah, ini belum saya revisi karena per Senin kemarin itu diubah posisinya. Jadi yang kemarin itu setelah kode OTP akan foto KTP. Nah, sekarang nanti teman-teman udah coba langsung di situ akan minta rekening bank itu. Nah, rekening bank nanti di bagian belakang akan saya jelasin. Setelah rekening bank baru nanti akan ke foto KTP gitu ya. Nah, foto KTP itu sebelum klik tombol mulai siapkan dulu nih. Jadi yang perlu disiapin teman-teman semuanya sebelum register biar registernya lancar, tidak time out, kelamaan cari KTP lah, KTP-nya masih kesilep lah di mana gitu ya. Terus buku banknya ada enggak gitu. Nah, pastikan yang pertama adalah sudah eKTP. Gitu. Siapin eKTP-nya. Yang kedua adalah rekening bank pribadi atas nama teman-teman semuanya. Gitu. Atas nama pribadi itu maksudnya kalau rekening bank atas nama Ika ya Ika aja. Jangan kadang ada yang menggunakan rekening pribadi itu masih QQ dengan orang tua. Ada karena kan mungkin masih mahasiswa ya, jadi pasti dipantau sama orang tua nih rekening banknya itu namanya dua. Nama mahasiswanya dengan nama orang tuanya gitu. Nah, itu nggak bisa ya teman-teman ya. Memang harus menggunakan nama pribadi karena rekening bank itu fungsinya nanti akan dibuat teman-teman untuk tarik dana cash-nya. Ketika teman-teman sudah melakukan transaksi nih, mau tarik dana gimana gitu. Nah, itu akan masuk ke rekening pribadi teman-teman baru bisa ditarik. Karena ketika kita registrasi di sekuritas, nanti teman-teman otomatis akan dibikin namanya rekening dana nasabah atau RDN. RDN itu sifatnya adalah virtual account, tidak ada buku, tidak ada ATM. Jadi kita mau tarik dana nggak bisa, memang harus dimasukin lagi atau request instruksi withdraw dana ke rekening pribadi tersebut, gitu ya. Nah, nanti kita bahas yang untuk banknya. Sekarang masuk ke foto KTP. Di sini foto KTP, usahakan teman-teman semua untuk foto KTP pas paling nggak itu harus ada di frame yang sudah kita contohin sini ya. Karena kemarin ada yang registrasi itu foto KTP-nya kecil banget, cuma segini gitu. Nah, itu nggak bisa terverifikasi. Karena apa? Nggak kebaca gitu. Jadi nanti teman-teman mohon ketika foto KTP, pastikan tidak blur ya. Tidak blur dan kebaca. Oh, atas nama ini. Oh, nick-nya sekian. Jadi teman-teman sendiri udah tahu. Udah tahu nih, berarti sudah benar, udah bisa. Kak Almira raise hand, ya ada yang bisa dibantu? Atau gini aja, ini saya selesaiin dulu ya materinya. Nanti teman-teman bisa langsung chat aja biar tidak lupa. Jadi nanti kita sharing bareng nih. Mungkin udah ada yang coba atau mungkin ada yang masih bingung, bisa ke kolom chat ya. Gitu ya, Mas Yusuf ya. Iya Mbak, seperti itu. Oke, nah setelah itu nanti teman-teman udah pas nih, sudah kebaca. Oh oke, udah kebaca semuanya. Setelah itu pastikan data KTP yang dilihat dengan jelas. Tidak. Jika tidak, dapat menambahkan identitas pendukung seperti SIM atau KK. Yang dimaksud di sini adalah ketika teman-teman eKTP-nya ada yang posisi, bukan posisi ya, KTP-nya ada yang mungkin sudah nggak kelihatan nih gambarnya, atau mungkin nomornya NIK-nya itu udah ada yang kehapus, atau fotonya itu ada yang kehapus. Nah, itu teman-teman bisa menggunakan ketika foto di sini bisa dua ID yang dilampirin gitu. Jadi nggak cuma KTP aja. Jadi nanti contohnya untuk ID-nya yaitu di sini KTP dulu nih di atas. Setelah ini SIM-nya di bawah. Jadi dipoto secara bersamaan. Jadi SIM dan KTP itu KTP di atas, SIM-nya di bawah gitu. Kalau
KTP teman-teman ada yang nggak jelas atau kurang jelas gitu ya. Kalau untuk kakak gimana nih Mbak? Kakak kan panjang ya, jadi mungkin kalau satu frame ini nggak akan muat gitu. Nah kalau untuk kakak itu nanti dulu, itu kalaupun KTP teman-teman ini tidak terverifikasi karena nggak jelas nih, nanti teman-teman akan dapat pendingan gitu. Jadi nanti ketika dapat pendingan, nanti teman-teman baru nih siapin kakaknya. Nah kalau kakaknya sendiri, karena panjang banget, nanti pastikan kakaknya itu dari ujung sini, ketika ini ada teman-teman bisa lihat ini frame-nya, itu kakak itu kan panjang nih. Yang pertama adalah nomor, nama, terus nick. Nomor, nama, terus nick ya. Nah nanti untuk kakaknya itu pastikan sampai di sininya itu adalah yang sampai tanggal lahir aja. Jadi nggak semuanya. Jadi cuma tanggal lahir aja. Setelah itu baru ketika ini sudah foto kakaknya sekian nih. Nah foto KTP-nya di sini aja. Di bawahnya nik teman-teman semuanya. Jadi tidak terlalu lebar dan cukup sampai terbaca KTP-nya, sampai terbaca kakaknya. Tapi untuk kakak cuma sampai tanggal lahir aja. Karena kan habis tanggal lahir pasti panjang tuh nama orang tua, terus statusnya sudah kawin atau belum, terus sudah bekerja atau belum, itu nggak usah sampai ke sana. Jadi sampai ke tanggal lahir aja, gitu ya. Setelah oke, tinggal klik lanjut di sini. Pastikan yang difoto tidak blur ya teman-teman. Jadi atau kurang jelas. Kalaupun kurang jelas, tinggal pilih aja ambil ulang lagi. Jadi kalau seumpamanya teman-teman sudah klik, sudah foto nih ternyata kurang jelas nih. Nah nanti bisa klik ambil ulang lagi. Gitu. Jadi gitu terus ya. Oke, next. Setelah foto KTP, teman-teman akan masuk mengisi data. Nah, mengisi data itu sebenarnya kalau kita sudah foto, ini data yang sudah tersimpan di sini, itu sebenarnya sudah otomatis sih. Jadi kayak nama, terus nanti di sini ada tempat lahir, tanggal lahir, ada jenis kelamin, itu sebenarnya udah otomatis. Tapi teman-teman wajib mengecek kembali ya. Jadi dicek kembali data yang sudah terinput di sini harus benar-benar sama dengan KTP. Jadi namanya udah benar belum nih? Mungkin kemarin ada yang namanya itu disingkat aja, padahal di KTP-nya itu memang namanya panjang. Cuma di KTP-nya itu dicantumin, tapi sama beliau namanya disingkat gitu. Padahal nggak boleh. Jadi data yang harus teman-teman cek di sini harus yang benar-benar sama. Kalau enggak nanti KTP tidak akan terverifikasi. Jadi teman-teman tidak akan lolos untuk registrasi, gitu ya. Jadi pastikan dulu nih tanggal lahir, tempat lahirnya udah benar belum, tanggal lahirnya udah benar belum, jenis kelamin jangan lupa, terus nanti alamatnya pastikan persis ya jalannya, terus nanti apa tuh namanya nomornya. Jadi RT-nya berapa, RW-nya berapa sampai selesai. Setelah kita cek semuanya selesai, baru kita checklist. Oh oke, udah oke semua nih. Oke, sudah sama. Oke, udah sama. Nah, setelah itu teman tinggal klik nih di sini. Oke, saya sudah membaca nih, sudah mengerti. Yang saya isi udah benar nih. Setelah itu baru klik lanjut. Gitu. Jadi jangan lupa ini bagian yang penting ketika teman-teman mau input, data yang diinput harus sesuai dengan KTP teman-teman semuanya. Gitu ya. Itu untuk setelah foto KTP tadi. Oke, next. Kita setelah foto KTP akan masuk namanya sumber dana. Nah, ini kalau untuk mahasiswa sumber dananya gimana nih, Mbak? Atau mungkin teman-teman yang sudah bekerja tapi masih mahasiswa juga boleh. Nah, kalau sudah bekerja tapi masih mahasiswa, maksudnya masih meneruskan nih ibaratnya, itu boleh menggunakan gaji di sini. Nanti tinggal di-input aja gaji, di situ pastikan mengenai sumber dana itu yang benar nih. Jadi ibaratnya gini, ketika kita investasi di saham, itu menggunakan dana siapa? Pertanyaannya di situ. Kalau teman-teman masih mahasiswa, berarti pasti dari orang tua. Pertama yang diingat-ingat itu. Kecuali kalau teman-teman udah bekerja ya. Kalau udah bekerja atau sambilan freelance, atau mungkin teman-teman udah punya pendapatan sendiri nih, online nih gitu kan, bisnis online gitu boleh mau dimasukin, mau yang mana, mau yang statusnya mahasiswa atau statusnya wira swasta juga nggak masalah gitu. Tapi yang pastinya teman-teman menggunakan data yang benar ya.
karena kemarin ada yang pending RDN karena dia mengisinya hasil usaha dan statusnya dia pilih mahasiswa, di situ keterangannya namanya orang tua, jadi bukan yang didaftarin, jadi nggak bisa. Jadi maka akan membutuhkan proses yang lebih lama gitu. Nah, itu pastikan dulu udah benar belum nih. Kalau sudah, oke, sekarang kita pilih mahasiswa. Kalau mahasiswa berarti kan saya pilih orang tua. Nah, nanti ketika pilih orang tua, data yang akan dimasukin ke sini sumber dananya itu adalah data orang tuanya. Jadi nanti siapin dulu nih data orang tuanya sebelum register. Yang pertama pastinya karena teman-teman masih mahasiswa menggunakan data orang tua, pastinya pekerjaan ayah dulu nih. Jadi nanti yang diisi data pekerjaan itu 2. Pekerjaan orang tua dan pekerjaan teman-teman semuanya. Kalau teman-teman pekerjaannya apa? Pekerjaannya ya mahasiswa gitu. Nanti mahasiswa nih kuliahnya di mana, di UIN, terus alamatnya UIN di mana, nomor telepon sekolahnya berapa gitu. Itu untuk mahasiswa. Nah, nanti ada bagian di orang tua. Orang tua ayah dulu. Karena ayah sebagai pemimpin ya di situ. Nah, orang tua bekerja di mana nih gitu. Nanti ditulis aja wira swasta, tinggal wira swasta, atau orang tua menerima gaji, atau pekerja ya, atau petani juga bisa. Nanti tinggal disesuaikan dengan yang ada di sistem ini. Nanti yang menyerupai apa? Contoh nih, kalau saya petani, bapak saya petani nih Mbak, gitu. Di situ nggak ada nih nama petani gitu kan. Nanti pilih aja di situ ada bagian makanan gitu. Berarti kan nanti ibaratnya yang mendekati pekerjaan itu apa gitu. Nanti nggak ada nama tokonya gimana Mbak kalau petani gitu kan. Nanti bisa diisi aja lahan Pak Bapak saya nih contoh lahan Pak Saris gitu juga nggak masalah. Yang penting data yang diisi adalah benar di situ gitu ya dari pekerjaan orang tua. Oke, next. Setelah itu tadi udah ngisi data pekerjaan orang tua. Nah, orang tuanya itu ternyata kan bekerja nih sebagai apa. Jadi salah satu dipilih, mungkin staff atau mungkin manajer atau mungkin direksi atau mungkin presiden dan lainnya. Jadi sesuaikan dengan kondisi pekerjaan teman-teman semuanya orang tuanya ya. Nah, kalau kemarin ada yang nanya, Mbak, kalau seumpamanya nih, karena kan tadi yang diisi adalah data ayah. Sebenarnya ayah bekerja. Atau ayah itu sudah pensiun gitu. Sudah pensiun tetapi PNS mendapatkan pendapatan kan masih mendapatkan uang pensiun. Itu boleh diisi nggak? Boleh. Nanti diisi aja pensiunan di mana. Gitu. Terus nama jabatannya itu terakhir itu ayah sebagai apa juga diisi nggak masalah. Atau mungkin mohon maaf nih ayahnya udah nggak bekerja. Berarti kan nggak dapat pendapatan nih. Atau mohon maaf ayahnya sudah meninggal. Nah, itu dapat pendapatan nggak di mana? Adanya cuma dari ibu, Kak, gitu kan. Nggak apa-apa, nanti ibunya bekerja di mana nih, gitu. Terus nanti yang diisi di situ ada pekerjaan ibu, nggak masalah. Atau mungkin dua-duanya sudah tua, gitu kan. Yang berpenghasilan adalah kakak saya, gitu boleh. Nanti menggunakan data pekerjaan kakak, gitu. Gitu ya. Jadi yang untuk sumber dana fleksibel, yang pertama memang harus ayah dulu. Tapi kecuali kalau ayah sudah nggak bekerja atau mohon maaf ayah nggak ada gitu ya, pakai data ibu juga boleh, yang penting ibu bekerja atau enggak gitu ya. Nah setelah itu masuk ini tadi kalau seumpamanya ayahnya tadi bekerjanya petani gimana Mbak gitu kan. Kalau petani kan nggak ada nih nama perusahaannya nih gitu kan. Kalau di sini tuh tadi kalau bekerja kan ada nih nama PT-nya atau mungkin nama kalau wira swasta ya tokonya, toko apa nih, toko kelontong Ika atau apa itu boleh dimasukin aja ke sini gitu. Atau kalau petani kan nggak ada namanya ya gitu. Nah itu tulis aja di sini nama perusahaannya lahan Pak Saris gitu nggak masalah gitu. Nah bidang usaha di sini nanti teman bisa pilih yang menyerupai yang teman-teman pekerjaan ayah terakhir itu bidang usahanya apa gitu. Kalau di tadi ya petani itu ya boleh dimasukin ke makanan di sini bisa. Atau mungkin ayah atau bekerja di bekerja di mebel nih atau mungkin bekerja sebagai wira swasta punya usaha. Nah nanti sesuaikan dengan yang ada di sini gitu. Ada banyak pilihan di sini yang menyerupai gitu ya. Jadi teman-teman tinggal pilih aja. Terus di sini ada namanya nomor telepon perusahaan. Kalau nggak ada gimana gitu kan. Ini tinggal diisi aja dengan nomor telepon orang tua. Orang tua ayah. Kalau ayah nggak punya HP Mbak gitu kan.
kalau nggak punya HP nggak apa-apa, nomor telepon ibunya aja gitu. Yang pasti ada nomor kontak yang bisa dihubungin. Tapi ini sebenarnya opsional, cuma nggak bisa nomor fixed line ya. Kalau bisa nomor yang ini aja nggak masalah gitu ya. Jadi bisa menggunakan nomor, kalau seumpamanya ayah nggak pegang HP, itu boleh menggunakan nomor ibu. Kalau ibu nggak punya juga, boleh menggunakan saudara, gitu ya. Jadi ini opsional dan tidak akan ditelepon teman-teman sebenarnya. Jadi ini buat data pribadi kalau seumpamanya teman-teman terjadi apa-apa. Jadi ada pihak yang harus dihubungin, gitu ya. Oke, itu tadi di bagian perusahaan, di bagian data pekerjaan. Terus nanti alamatnya, di sini alamat perusahaannya di mana. Kalaupun lahan tani kan berarti nggak ada alamatnya Mbak Ika gitu ya. Sekarang kalau petani masukinnya aja alamatnya sesuai KTP nggak masalah gitu ya. Jadi nanti disesuaikan dengan pekerjaan terakhirnya gitu. Terus di sini adalah masukin beberapa penghasilan per tahun. Nah, penghasilan per tahun ini bukan penghasilan orang tua ya. Di sini adalah penghasilan teman-teman semuanya, atau dalam arti kalau masih mahasiswa itu adalah uang saku. Jadi uang saku yang saya terima itu berapa sih gitu. Nah, itu teman-teman tinggal pilih antara, oh di setahun ini nih, mungkin teman-teman sebulan dapatnya 1 juta gitu kan. 1 juta dikali 200 aja, berarti 1 juta dikali 12 bulan gitu kan, berarti nanti 12 juta gitu ya. Tinggal pilihin aja sesuai mau yang range-nya antara ini atau ini uang sakunya tinggal dipilih aja gitu. Jadi yang di sini adalah penghasilan atau uang saku teman-teman semuanya, bukan orang tua gitu. Nah, di sini ada pilih lagi untuk NPWP itu kalau tidak punya itu di skip aja atau nggak usah diisi gitu ya. Jadi ini bisa dikosongin. Setelah oke, saya menyetujui bukan merupakan wajib pajak Amerika atau FATCA. Nah, ini bisa di checklist, setelah itu baru lanjut, gitu ya. Nah, untuk informasi teman-teman kemarin ada yang sudah registrasi, sudah dicek nih, saya menyatakan bukan wajib pajak ya. Ternyata akunnya itu jadinya wajib pajak Amerika, jadinya nggak ada nih, gitu kan. Itu nggak apa-apa, karena kan pihak keduanya itu orang tua yang menghasilkan penghasilan gitu. Nah, nanti akan direvisi dari kitanya sendiri. Yang penting ketika teman-teman registrasi, jangan lupa bukan merupakan wajib pajaknya, di checklist baru klik lanjut. Gitu ya. Oke, setelah itu teman-teman ke bagian alamat untuk korespondensi. Nah, alamat untuk korespondensi itu artinya kalau teman-teman mau mendapatkan surat nih, atau untuk surat elektronik itu biasanya kan udah via email. Tapi kalau untuk surat menyurat teman-teman itu biasanya dikirimnya di mana? Jadi korespondensi itu ada untuk surat menyurat. Boleh menggunakan identitas, kalau seumpamanya berarti kan KTP ya identitas, atau mungkin teman-teman yang udah bekerja di alamat kantor boleh. Tetapi tidak saya saranin untuk mahasiswa yang mengisi alamat kos. Karena takutnya gini, ketika nanti kita kirim berkas nih teman-teman ya, kosnya udah pindah gitu kan, nanti kan nggak akan dokumennya juga nggak akan nyampe di situ gitu. Bisa menggunakan alamat lainnya aja kalau seumpamanya KTP-nya nggak ada orang Mbak, nah alamat lainnya ini diisi yang benar gitu. Jadi nanti sesuaikan yang bisa buat surat penyurat apa, nanti bisa dipilih di situ gitu ya. Jangan menggunakan kos ya teman-teman ya, alamat kos, nanti takutnya sudah pindah lah, kita nggak ketemu, nanti nggak bisa kirim-kirim gitu ya. Itu kita nggak rekomendasiin untuk alamat kos. Oke, setelah itu kita akan masuk tadi ya, ini harusnya di bagian setelah kode OTP tadi, memasukkan rekening banknya tadi. Nah, untuk rekening bank itu bebas ya teman-teman ya, mau bank umum lainnya, yang penting ada di list kita ini. Nah, ini sebenarnya listnya sudah bank umum, kecuali teman-teman jangan menggunakan bank BPR, itu nggak ada ya, bank BPR nggak ada. Atau teman-teman menggunakan bank digital, itu juga nggak ada. Jadi gunakanlah bank ketik yang ada di sini aja. Jadi nanti tinggal ketik aja akan muncul. Mungkin bank umum Mandiri bisa nggak Mbak? Bisa. BPD juga ada nggak? Ada, bisa. Jadi yang ada di list yang bank umum yang sudah fix di sini gitu. Gitu ya. Nah, untuk bank pribadi tadi saya tekanin harus atas nama pribadi gitu ya. Jadi harus atas nama kita sendiri gitu. Nah, terus masukin nomor rekeningnya. Nah, nomor rekening itu biasanya kan ada tuh
waktu kita ngisi 15 strip berapa, titik berapa. Nah, itu nggak usah diinput, teman-teman. Jadi yang diinput hanya nomornya aja. Gitu ya. Hanya nomor rekeningnya aja. Jadi nolnya banyak nih Mbak, 3. Ya udah masukin aja. Biasanya kan 001 berapa gitu. Itu nggak usah pakai spasi lah, nggak usah pakai strip lah gitu. Nanti takutnya dia tidak akan terverifikasi gitu. Nomor rekening nggak ditemuin dan nanti akan pending gitu. Oke, next ke nama ibu kandung. Nah, ini teman-teman, nama ibu kandung ini kalau bisa ya yang sesuai kakak aja. Maksudnya nama gadis ibu kandung itu gini. Kadang kemarin ada yang nanya, kalau masa ibu masih gadis, di sini pertanyaannya nama ibu gadis ya, nama gadis ibu kandung gitu. Maksudnya ini belum ada nama dari ayah, kan ada tuh kalau kita sudah menikah itu menggunakan nama pasangan gitu di belakangnya. Gitu ya, mungkin Ika Tio gitu kan, nama pasangan saya gitu. Nah, yang dimasukin di sini teman-teman itu yang sesuai dengan kakak aja. Jangan disingkat. Jadi mungkin nama ibunya panjang mau disingkat gitu, jangan. Nanti di sini akan berpengaruh ketika teman-teman riset security question untuk ganti nomor telepon, nomor email, ini akan ditanyain terus nama ibu kandungnya siapa sih gitu. Kan lucu kalau kita salah gitu ya, masa nama ibunya sendiri salah gitu. Penulisannya juga harus benar. Nah, ini contoh aja di sini Mrs. Ipot ya. Nah, ini Mrs.-nya itu nggak usah pakai gitu, nanti tinggal diisi aja Ika gitu aja, nggak masalah gitu ya, tapi yang sesuai dengan kakak namanya. Ya, jangan nama panggilan sayang gitu kan, ibunya panggilan sayangnya Hunan nih, contoh seperti itu nggak, jangan pakai menggunakan nama lengkap ibu yang sesuai dengan kakak gitu ya. Itu oke. Setelah oke, kita klik lanjut. Setelah klik lanjut, kita akan ke bagian silakan masukkan data tambahan. Jadi data tambahan di sini adalah yang memiliki hubungan usaha dengan luar negeri. Nah, itu teman-teman tinggal pilih tidak aja. Di sini untuk nasabah yang mungkin ada di luar dan bekerja di luar negeri gitu. Jadi bisa register di iPod. Cuma kalaupun dipilih iya harus melampirkan banyak data yang harus dilampirin di sini. Jadi teman-teman pilih tidak aja, setelah itu klik lanjut. Nah, setelah lanjut nanti ada di bagian sumber kekayaan. Nah, untuk sumber kekayaan itu bisa pilih dari lebih dari satu, kecuali gaji ya. Karena kan teman-teman mahasiswa nih, nggak mungkin dong udah gaji gitu kan. Kalau tadi udah dari awal diisinya adalah mahasiswa gitu. Nanti mungkin teman-teman udah ada yang punya dapat warisan nih, oke, alhamdulillah gitu. Atau udah teman-teman sudah punya tabungan nih, oke, bisa dipilih gitu. Atau mungkin lainnya. Dan yang di sini yang nggak boleh ada gaji. Nanti teman-teman kalau masih dari orang tua, gimana sumber kekayaannya? Diklik lainnya, nanti di situ ketik aja orang tua, gitu ya. Ketik aja orang tua. Nah, nanti setelah itu baru klik lanjut, gitu ya. Ini bisa lebih dari satu kecuali gaji. Nanti teman bisa pilih, gitu. Oke, setelah itu ke halaman foto selfie ya, halaman foto selfie sambil memegang KTP pribadi ya. Pastikan foto yang diambil jelas wajah dan KTP, tidak blur atau buram. Jika gambar buram, ulangin kembali. Maksudnya ini yang nggak blur itu wajah kita ya teman-teman. Kalau KTP itu meskipun kita foto jauh itu tetap akan blur, nggak akan kebaca gitu. Jadi pastikan seperti contoh. Jadi posisi KTP-nya pegangnya juga seperti ini. Jadi contoh seperti ini ya. Seperti ini, tetapi di bawah dagu gitu. Jangan ditutup, mau di samping boleh, yang penting nggak kelihatan, nggak penting nggak menutupin muka kita. Dan untuk fotonya formal ya teman-teman, semi formal sih, jangan bergaya kalau kita mau selfie itu ya. Dan yang sopan ya teman-teman. Jadi mohon maaf kalau untuk foto ini maksudnya sopan itu gimana ya, pakaiannya, terus ininya. Jadi fotonya harus semi formal gitu. Dan di sini teman-teman, kalau teman-teman ada yang menggunakan kacamata nih, mohon maaf kalau untuk selfie yang menggunakan kacamata mohon dilepas dulu. Jadi bisa dilepas dulu kacamatanya, nanti baru foto sambil pegang KTP-nya gitu. Nah, setelah oke di sini nanti tanda tangan di bagian sini nanti ada, ketika teman-teman masuk ke frame untuk tanda tangan, nanti buat tanda tangan secara virtual langsung melalui device yang Anda gunakan untuk registrasi, kemudian klik mulai. Pastikan tanda tangan sama dengan tanda tangan yang ada di KTP, jika belum sesuai atau sama, nanti silakan ulangi lagi. Nah, ini tanda tangan kita langsung ke layar HP teman-teman semuanya sebenarnya.
Nah, sebelum tanda tangan ke layar HP memang agak susah ya kalau kita mau sama dengan KTP. Kadang-kadang gini, Mbak, kemarin itu yang di KTP itu beda loh dengan tanda tangan saya sekarang gitu. Nah, sedangkan yang kita pakai itu ada yang sama dengan KTP, jangan gitu. Jadi memang harus mirip dengan KTP gitu. Nanti kalaupun tarikannya salah, itu tinggal klik ambil ulang lagi aja gitu ya, sampai sama. Atau sebelum registrasi teman-teman boleh nih coret-coret dulu di kertas putih nih sampai sesuai dengan tanda tangan yang sesuai dengan KTP gitu ya. Oke, setelah itu nanti klik lanjut. Di sini adalah bagian video selfie, sorry. Jadi silakan melakukan rekam video selfie sambil membaca kalimat yang ada di bawah ini. Jadi contoh setelah klik mulai di sini teman-teman tinggal baca aja note yang sudah kita kasih di sini. Nih. Nama saya Ika, menyetujui ketentuan pembukaan rekening Indo Premier. Nah, kalau untuk video selfie, teman-teman yang menggunakan kacamata boleh pakai kacamatanya ya. Gitu. Jadi boleh pakai kacamatanya baru baca ketentuan yang ada di bawah ini. Gitu. Nah, untuk video selfie ini hanya untuk teman-teman yang registernya selain Bank BCA. Halo? Oke, saya lanjut ya. Jadi video selfie ini hanya berlaku bagi yang menggunakan rekening selain BCA. Jadi contoh kalau teman-teman tadi register awalnya menggunakan BRI, Mandiri, BNI, Permata, ini akan ada foto sesi video selfie. Tetapi kalau ada teman-teman yang registernya menggunakan BCA itu nggak ada step ini. Jadi ini tidak ada stepnya, gitu ya. Jadi yang ini khusus yang rekening selain BCA, gitu. Nah, kalau BCA sendiri nanti akan langsung telepon ke teman-teman semuanya langsung untuk membuat RDN-nya tadi, gitu. Nah, untuk RDN sendiri nanti kan yang bikin banknya nih teman. Seandainya nih teman-teman tadi yang untuk registrasi menggunakan bank selain BCA, nanti akan dapat rekening RDN-nya Permata. RDN itu adalah rekening dana nasabah atau virtual account yang digunakan teman-teman untuk transaksi di saham nanti. Tapi kalau teman-teman menggunakan BCA, nanti otomatis RDN juga BCA. Jadi rekening RDN-nya ada dua ya teman-teman ya. Kalau teman-teman menggunakan BCA, nanti dapatnya RDN BCA. Tetapi kalau menggunakan selain BCA, tadi contoh ada BRI, ada Mandiri, ada BNI, ada Permata, dan lainnya akan mendapatkan Bank Permata. Gitu. Jadi nanti jangan bingung kalau loh kok teman saya dapatnya BCA, saya Permata kok beda gitu. Enggak, itu tergantung dengan rekening pribadi teman-teman semua yang buat register. Gitu ya. Oke, setelah itu next. Kita akan ke step, silakan buat username, password. Pilihlah username yang mudah diingat. Pastikan terdiri dari 8-20 karakter merupakan kombinasi angka dan huruf. Nah, yang dimaksud di sini bikin username itu yang teman-teman ingat nih. Jadi mungkin contoh ini IPOD 2002. Nah, minimalnya itu adalah 8-20. Tapi kalau saya pribadi saya sarankan jangan terlalu panjang. Mungkin mau disamain dengan ID sosmed lainnya juga nggak masalah gitu, boleh. Gitu. Jadi biar teman-teman nanti ingat atau hafal nih gitu. Jadi kalau bisa cuma 8 digit aja. Untuk username harus besar semua ya. Besar semua, boleh ditambah angka juga gitu. Jadi huruf besar plus angka, huruf besar plus angka minimal 6 atau sampai sekarang bisa ya, minimal 8-20 karakter. Tapi kalau bisa jangan terlalu panjang gitu. Nah, setelah itu akan bikin password. Passwordnya itu kombinasi antara huruf besar, kecil, angka, dan minimal 8-20 karakter. Nah, ini boleh disamain dengan sosmed lainnya juga masalah. Jadi mungkin passwordnya dari huruf besar kecil gimana? Mungkin IKA 2001 gitu kan. I-nya besar, K-nya kecil, A-nya kecil, baru nanti angka. Itu juga bisa. Gitu. Yang penting teman-teman ingat semuanya. Setelah itu retap lagi, baru nanti klik lanjut. Nah, kalau dari sini teman-teman bisa, kalau di sini kuncinya adalah teman-teman jangan sampai lupa gitu ya. Karena nanti kalau lupa kita untuk risetnya itu prosesnya panjang banget karena online ya. Oke, kalau username kita bisa request forget username nih, akan ada SMS. Tapi kalau password, nanti teman-teman akan terima email dulu nih.
ngisi link verifikasi, baru akan ditelepon, baru akan diverifikasi, nanti baru akan dapat email lagi kalau sudah bisa reset. Nah, ini dipastikan teman-teman ingat, kalau saran saya boleh di-capture ya, boleh di-screenshot, atau teman-teman punya buku atau note kecil nih, dicatat username-nya dicatat, password-nya dicatat gitu. Nanti ada lagi PIN-nya dicatat. Karena kan sekarang sosmed itu banyak banget ya, takutnya nanti teman lupa nih, kita bisa login ke IG, FB, masih ada lainnya, ada Twitter lah, nanti masih ada iPod gitu. Nah, mau disamain samain semua juga boleh. Masih ada bank account lah. Nanti teman-teman bisa diingat-ingat, atau saran saya ditulis ya, atau di screenshot untuk ketika teman sudah bikin username passwordnya gitu. Nah, setelah itu next kita lanjut ke bagian PIN. Nanti teman-teman kalau untuk PIN minimal 8 angka. Minimal 8 angka di sini. Nanti bikin PIN-nya adalah angka aja 8. Nah, nanti boleh mau pakai nomor hoki lah, atau mau PIN ATM. Cuma kalau PIN ATM itu ada 6 digit aja ya. Sebentar ya, mohon maaf. 6 digit aja, 8 digit, nanti angka aja. Mau disamain, mau ATM juga nggak apa, tapi nanti ditambah 2 ya. Biasanya kalau ATM itu hanya ada 6 digit aja, gitu ya. Nah, nanti setelah itu retap lagi PIN-nya berapa. Setelah itu klik OK. Nah, ini juga bisa disimpan teman-teman. Tapi kalau di sini saya tidak saranin ketika teman-teman biar nggak lupa mau menginput tanggal lahir pribadi gitu ya. Jadi contoh nih tanggal lahir saya masukin sebagai PIN. Itu kalau bisa jangan urut kayak tanggal, bulan, tahun, itu bisa diacak aja, mungkin tahun dulu atau bulan dulu. Jadi jangan sama dengan data yang sudah teman-teman input di sini. Gitu. Ibaratnya kan di sistem sudah kelihatan tanggal lahirnya berapa gitu. Nanti bisa teman-teman bikin sendiri ya. Oke, setelah itu ke bagian perjanjian. Nanti perjanjian di sini teman-teman ada pernyataan nasabah RDN BCA. Kalau teman-teman nasabah RDN Permata juga akan diisi info di situ. Nanti di situ ada perjanjiannya, tinggal klik ya, gitu ya. Jangan tidak, nanti kalau tidak nggak jadi bikin RDN, gitu nggak akan lanjut. Nanti di situ perjanjiannya akan banyak banget. Nanti tinggal teman-teman scroll aja sampai ke bawah. Nah, perjanjian itu akan teman-teman terima yang di atas ini ada informasi semua tentang perjanjiannya. Akan diinfo via email, jadi nanti bisa dibaca pelan-pelan untuk perjanjiannya. Setelah klik OK, nanti ke perjanjian yang kedua, masih di ketentuan dan tabungan prestasi Tapres, nanti dipilih ya juga, setelah itu buka rekening RDN, gitu ya. Setelah buka rekening RDN, yang terakhir ada perjanjian antara perjanjian persetujuan dengan Indo Premier. Ini kan banyak banget nih perjanjiannya, nanti bisa dibaca waktu dapat PDF-nya. Nah, setelah itu klik nih, saya membaca dan mengerti, memahami dan menyetujui, setelah itu baru buka rekening efek gitu ya. Setelah itu sudah selesai. Nah, untuk sekarang kita update ya, setelah teman-teman tadi, ketika teman-teman tadi sudah klik OK di sini, buka rekening efek, itu sekarang teman-teman nggak perlu verifikasi lagi yang akan di email ke teman-teman. Jadi kalau sudah buka rekening, saya sudah setuju, buka rekening efek, berarti nanti langsung jalan. Gitu. Jadi proses untuk registernya ini akan jalan. Jadi nanti sudah langsung jalan ya. Jadi tanpa teman-teman menerima email lagi, gitu ya. Jadi teman-teman jangan bingung nanti Mbak saya sudah registrasi tapi ternyata saya nggak dapat email nih gitu. Saya nggak dapat email kenapa ya, gitu kan? Kenapa saya nggak dapat email gitu? Nanti teman-teman bisa cek nanti bisa ceknya. Kalau dapat email itu kalau teman-teman ada dapat SID itu adalah single investor ID. Baru nanti akan dapat RDN, ada rekening dana nasabah. Nah, nanti bisa cek juga di aplikasi e-portnya langsung. Gitu. Itu untuk registrasinya. Setelah OK, sudah selesai. Berarti nanti pastikan sudah selesai ya. Di sini ada terima kasih registrasi. Baru nanti teman-teman akan mendapatkan SID SRE. SID itu tadi single investor ID. Teman-teman semuanya baru akan mendapatkan RDN, baru bisa transaksi gitu. Nah, ini
Kalau pesan dari saya, nanti ketika registrasi itu mungkin ada banyak yang mengalami kendala, atau mungkin ada yang lancar-lancar aja Mbak, gitu. Yang pastikan yang pertama adalah koneksi internetnya aja. Saran saya sekarang jangan menggunakan WiFi ya. Terus nanti ketika belum selesai, tolong registrasinya itu diselesain, jangan ibaratnya apa ya? Kalau pacaran itu jangan digantung ya. Jadi kita udah registrasi nih, terus lupa, terus mau registrasi nggak bisa gitu. Nah ternyata ada registrasinya itu ibaratnya sudah kedetek ke kita, tapi nggak diselesain sama teman-teman semuanya. Nah itu akan membuat teman-teman nggak bisa registrasi karena datanya kan sudah masuk ke kita gitu. Nah untuk ngeceknya nanti bisa infoin ke KSPM ya, nanti kita bantu, atau sudah ada teman-teman per kelasnya sendiri. Kalau ada kendala nanti boleh hubungi beliau, nanti bisa dibantu gitu. Nah itu untuk registrasinya. Mungkin ada yang bingung atau saya kecepatan, ada yang mau ditanyain sebelumnya? Oke, monggo teman-teman peserta praktikum nih, kalau ada yang ditanyain kemarin gangguannya apa, nih bisa, atau langsung on mic juga bisa, atau di kolom chat. Dan di kolom chat ini Mbak Ika sudah banyak banget nih. Oke, oke. Yang siapa dulu, yang atas ya, Mas Faisal ya. Kak mau tanya, ini pas selesai ngisi identitas KTP kok nggak bisa terus ya? Tulisannya data identitas Anda tidak dapat terverifikasi dengan data Dukcapil. Padahal saya ngisinya sudah sama dengan yang ada di KTP. Saya sudah chat sama kakak yang ada di grup, disuruh ke Balai Kota untuk verifikasi KTP. Besoknya saya ke Balai Kota, katanya KTP tidak apa-apa. Itu gimana ya? Oke, saya izin share screen lagi ya, Mas Yusuf. Iya, Mbak. Mungkin yang dimaksud sama Mas ini seperti ini ya. Jadi kendalanya itu sebenarnya sudah belum ya? Ya Allah, numpang Bentar ya. Mungkin maksudnya Mas tadi siapa ya, maaf ya. Ini ya, maksudnya KTP tidak terverifikasi ya, maksudnya Mas Faisal ya. Nah ini pertama memang kita harus ngecek dulu datanya itu sudah update di Dukcapil tidak, karena untuk registrasi online itu kita itu mengambil Dukcapilnya yang Dukcapil pusat Mas Faisal, jadi Dukcapil online. Kalau kita sudah update ke Dukcapil daerah, ternyata bilangnya sudah oke, itu belum tentu di Dukcapil online-nya itu sudah oke. Nah, untuk ngeceknya memang kita harus cek dulu ke bagian kita. Kita ke bagian terkait nih. Atau teman-teman ketika sudah tadi ternyata sudah di Dukcapil oke. Nah, itu juga perlu waktu. Biasanya kalau Dukcapil itu bisa digunakan lagi itu 2 kali 24 jam. Gitu ya, Mas Faisal. Atau banyak sih sebenarnya yang kemarin ada kendala seperti ini, itu penyebabnya tadi ya, karena data KTP-nya itu mungkin teman-teman sudah registrasi nggak selesai, nah itu tetap akan muncul seperti itu. Jadi harap hati-hati ketika kita registrasi, nanti dicek dulu, teman-teman itu sebenarnya kemarin-kemarin itu sudah registrasi belum ya di kita, ya? Mungkin di web atau mungkin di online. Terus data yang diisi di sini, yang teman-teman isi, ini harus sama persis dengan yang ada di KTP. Kalau enggak, tetap akan tidak terverifikasi, gitu. Terus bisa juga di sini penyebabnya KTP tidak tersimpan di Dukcapil pusat. Tadi yang saya infoin. Nanti teman-teman langsung ke hotline-nya aja. Di sini ada nomor hotline yang cepat untuk penanganannya karena langsung ke pusat ya. Jadi Dukcapil online pusat gitu. Memang kalau kita mau hubungin hotline-nya itu agak susah. Karena butuh effort yang tinggi, kita telepon kadang belum diangkat atau mungkin lagi rame gitu, boleh email ke sini gitu ya. Tapi kalau sudah dipastikan ternyata sudah update nih Mbak Ika, ternyata saya nggak bisa, kenapa ya? Oke, kita cek lagi apakah dulu Mas Faisal sudah pernah registrasi tapi belum selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti teman-teman bisa cek lagi koneksinya juga bisa. Jadi gini, ketika kita input data yang ada di sini, kita klik lanjut nih teman-teman. Ini kan kita ambil ke Dukcapil pusat. Kalau koneksi putus, itu meskipun satu yang kosong nggak kedetek, itu akan muncul tetap tidak terverifikasi, error sistem.
Karena harusnya ketika kita ambil ke pusat datanya, itu teman-teman di sini sudah terupdate sebenarnya gitu. Udah keisi namanya, cuma teman-teman tinggal ngecek aja, udah bener nggak sih gitu, sesuai dengan yang di KTP nggak sih gitu ya. Gitu. Terus ada lagi banyak ya kemarin Mas Yusuf kasusnya seperti ini teman-teman. Jadi nanti harap teliti juga karena ketika kita coba, jadi kita minta data teman-teman semuanya. Ketika kita coba dengan data kita, dengan data teman-teman, nick teman-teman, email teman-teman, tapi menggunakan nomor saya, itu bisa. Jadi bisa lanjut, tidak error sistem di sini. Jadi nanti dipastikan benar-benar sebenarnya kemarin itu udah pernah register gagal atau gimana gitu. Kita harus ngecek dulu, gitu ya. Jadi memang harus kita cek by step ya, Mas Faisal ya. Tapi kalau sudah benar semua, kita tinggal lanjut langsung foto ini sudah selesai kok, foto selfie sudah selesai, gitu. Gitu ya Mas Faisal, semoga menjawab. Nanti kalau masih bingung boleh ke Mas Yusuf, nanti kita bantu juga, gitu. Oke, mungkin ada lagi. Kak Rista ya, Kak Rista Ayu. Oh sama ya, saya sudah pernah registrasi, tapi pas dari data diri sesuai KTP itu data tidak Dukcapil, tapi sudah ke Dukcapil dan update. Jadi banyak ya, udah pernah. Berarti ini udah beberapa yang sudah coba registrasi ya. Oke Kak Rista sama ya posisinya tadi. Pastikan dulu. Kalau memang data Dukcapilnya udah oke, pastikan ketika nginput itu data yang diinput ada sudah benar sesuai KTP, jangan lupa. Terus setelah itu cek koneksinya juga, gitu. Koneksinya jangan menggunakan WiFi. Terus kemarin ada teman-teman yang ganti HP, jadi pinjem nih punya temennya, ternyata bisa. Jadi bisa juga karena koneksi juga. Mungkin ketika registrasi sinyalnya yang paling bagus posisinya di mana sih, dalam rumah atau luar rumah, atau mungkin teman ada spot yang cukup sinyalnya cukup oke nih bisa ke situ. Tapi saya saranin untuk jangan menggunakan WiFi ya, karena kan WiFi dipakai banyak orang dan kadang-kadang putus-putus gitu, takutnya nanti putus. Gitu ya Kak Rista ya. Pastikan dulu datanya benar dan pastikan belum pernah daftar di Indo Premier sampai selesai gitu. Tapi ternyata tetap nggak bisa, gimana Mbak gitu. Nah solusinya ya kita cek dulu. Kalau seumpamanya sudah cek semua nggak bisa, coba deh teman-teman ganti nomor telepon sama alamat email. Kalau bisa ya berarti sebenarnya itu sudah pernah kedetek di kita email sama nomor teleponnya. Tapi teman-teman nggak sampai selesai gitu. Itu ya. Kak Rista, semoga menjawab. Kak Muhammad Dewa, Kak izin bertanya, kalau habis pindah rumah, lintas kabupaten, KTP, terus jadi kendala gimana? Soalnya kemarin waktu daftar, keluarnya nama orang lain. Oke, Kak Dewa, kalau nama orang lain, cek dulu yang pertama, kan itu udah pasti keluarkan namanya, Kak. Itu direvisi aja namanya, bisa kok. Jadi nanti sebelum di checklist birunya tadi, Kak Dewa direvisi namanya dan pastikan nick-nya yang diinput sudah update dulu ya, nick-nya itu sudah benar atau enggak yang sudah diupdate Kak Dewa ya. Oke, next. Pagi saya mau tanya Kak Hoirunisa. Saya mau tanya tadi di slide awal itu ada pilihan bukan pajak Amerika ya. Tadi nanti saya kemarin waktu registrasi tidak menyentang itu. Oke, berarti Kak Hoirunisal nggak nyentang ya. Jadi pilihannya berarti saya wajib pajak ya. Tadi kan saya menyentang, saya tidak wajib pajak. Nah, nanti kalau pending, nanti Kak Hoirunisa akan mendapatkan email dari kita yang akan direvisi, gitu ya. Jadi nanti teman-teman sebenarnya kalau untuk registrasi harap dibaca dulu, nanti pelan-pelan aja nggak apa-apa. Yang penting tidak dibiarkan lama. Kalau nanti dibiarkan lama, dia akan time out gitu, jadi kelamaan gitu. Jangan mau cepet-cepet jadi salah gitu, salah input ya. Itu juga jangan ya. Bisa di pelan-pelan aja nggak apa-apa. Yang penting koneksinya stabil itu sih sebenarnya. Kak Dewi ya, next Kak Dewi Fitriani. Kak, saya kan udah registrasi, tapi di awal salah masukin nomor rekening punya orang tua. Tapi setelah itu saya masukin rekening pribadi, semuanya sudah selesai. Tapi saya belum bisa OA.
Tapi setelah itu saya maksudnya gimana ya? Dari awal masukin nomor rekening punya orang tua. Oke, ketika teman-teman salah masukin nama nomor rekening orang tua, nanti teman-teman akan dapat email kok. Oh, Kak Dewi ternyata nomor banknya salah nih, gitu. Kalau nomor banknya salah, nanti ulangin lagi stepnya dari awal, pilih registrasi. Tapi untuk registrasi ketika habis kode OTP, nanti teman-teman akan langsung ke halaman pending aja. Jadi tidak mengulangi semuanya. Ini Kak Dewi sudah selesai. Saya sudah masukin rekening pribadi, semuanya sudah selesai, tapi saya belum bisa OA. Maksudnya belum bisa OA gimana ya Kak ya? Boleh dibantu Kak Dewi Fitri? Ini sudah selesai opening account atau gimana? Monggo Kak Dewi bisa langsung on mic aja. On mic aja. Kalau Kak Dewi Fitriani ya. Iya. Itu kan tidak bisa OA-nya gimana? Kan gini Kak, dari awal salahnya masukin nomor rekening orang tua. Habis itu aku konsul sama cuttingnya yang di grup, bilang, terus aku udah ganti pakai rekening aku sendiri. Udah selesai itu, pokoknya udah ngikutin prosedurnya, udah sampai tahap home. Oke. Udah sampai tahap home, aku klik, tapi masih ada pilihan sign in sama registernya gitu. Iya, katanya kan sudah selesai Kak. Tinggal sekarang Kak Dewi boleh login aja. Karena ketika kita pilih home memang ada kebalik ke halaman awal lagi, ke registrasi sama ke sign in. Tinggal Kak Dewi tinggal login aja menggunakan username sama password yang sudah dipakai yang dibikin tadi gitu. Tapi nggak dapat email buat itu masuk linknya. Iya, sekarang tadi saya udah infoin ya di awal. Jadi untuk per kemarin Oktober itu tidak ada link verifikasi ya teman-teman semuanya. Jadi ketika kita sudah submit, oke, saya setuju buka rekening, itu sudah jalan prosesnya. Jadi tidak ada link verifikasi, gitu. Yang ada akan dapat email informasi nomor SID sama RDN. Kak Dewi sudah dapat SID RDN-nya? Belum, sampai sekarang belum bisa. Nah, coba login ya Kak. Nah, Kak Dewi memang ya gimana? Ya, silakan. Iya, makanya kan kemarin coba-coba terus tapi tetap gagal, dicoba-coba terus pokoknya gagal terus gitu. Oke, Kak Dewi boleh login aja sekarang sambil saya tunggu teman-teman jawab teman-teman yang lain ya. Langsung ke sign in aja. Oke. Kak Eka, saya sudah registrasi, tapi katanya nunggu email kok sampai sekarang. Oke, Kak Eka, untuk verifikasi nggak ada email lagi ya. Jadi ketika selesai registrasi, sudah selesai. Jadi tidak ada email informasi verifikasi. Hanya ada email SID sama RDN. Kak Bilal, Kak izin tanya untuk nomor NPWP itu NPWP pribadi atau perusahaan? Pribadi ya Kak Bilal ya, karena yang registrasi adalah pribadi, jadi bukan perusahaan. Gitu. Kalau teman-teman sudah bekerja atau sekarang itu ini ya Mas Yusuf ya, mahasiswa aja udah punya NPWP gitu. Boleh kalau sudah punya monggo gitu. Tapi kalau belum wajib pajak sih nggak usah diinput juga nggak apa-apa gitu. Gitu sih. Yang penting pribadi ya Mas, bukan perusahaan. Kalau perusahaan berarti yang registrasi harus perusahaan gitu. Karena harus nama pribadi. Kak Kholifatul. Oke, Kak Kholifatul tidak bisa untuk dianjurkan tidak bisa registrasi berkali-kali. Nah, nggak bisanya di step apakah sama terverifikasi atau ada kendala lainnya? Mohon diinfo nanti. Ini biasanya full ke siapa sih Mas kalau ada kendala, nanti baru kita bisa cekin. Nanti diinfokan ke asisten gitu. Asisten per kelas. Ya. Ya, nanti teman-teman infoin aja nama lengkapnya, terus nomor telepon yang buat register apa nih?
terus alamat email yang buat register apa, sama nomor NIK KTP-nya. Baru bisa kita cek kendalanya di mana gitu ya. Ya. Oke. Semoga menjawab ya Kak Khalifah. Ya, Khalifah. Oke, next ke Kak peserta langsungnya. Kak Dian, saya mau tanya, kemarin sudah registrasi, tapi salah rekening, sudah nunggu email, tapi nggak ada email masuk, terus coba regis lagi, belum ganti rekening, tapi udah masuk, tapi tetap nggak ada email. Oke, suruh nunggu email, tapi nggak ada email masuk, terus aku coba regis lagi, belum ganti rekening, tapi udah bisa masuk, tapi nggak ada email. Maksudnya mungkin gini ya, Kak Dian ya, kemarin salah input alamat email, alamat rekening salah. Oke, stepnya sekarang regis lagi, nanti di bagian nomor rekening akan pending gitu. Nah, kalau tidak ada pending, tidak ada email, Kak Dian coba login ya. Jadi teman-teman semuanya nih, yang kemarin tidak ada dapat nomor verifikasi ya, tidak dapat nomor tidak ada link verifikasi karena sekarang kita nggak ada link verifikasi, yang ada adalah informasi nomor SID sama RDN. Nanti boleh infoin ke asistennya untuk kita cek kendalanya nggak dapat itu apa gitu ya. Mohon yang jelas ya, maksudnya kendalanya yang apa. Jadi kita trackingnya gampang aja, gitu ya, Kak Dian ya. Oke, Kak Waskito. Itu apa? Ya Disuruh pertanyaan-pertanyaan gitu sebelum login ke aplikasinya. Oke, nah ini dengan Kak siapa maaf? Nggak kelihatan, sorry. Kak Dian tadi. Kak Dian ya. Oke, teman-teman semuanya yang bisa login memang ada pertanyaan namanya security question yang sudah bisa ya. Saya kira belum registrasi Mas Yusuf, jadi saya belum infoin. Jadi kalau teman-teman sudah registrasi yang sudah login, nanti akan ada namanya security question itu teman-teman jangan hanya menjawab pertanyaan yang kita kasih contoh. Pasti di situ ada namanya guru favorit SD siapa, itu jangan dijawab aja. Jadi teman-teman bikin sendiri ya, teman-teman ya, bikin sendiri 3 pertanyaan minimal sama 3 jawaban sendiri gitu. Nah, pertanyaannya boleh panjang banget, boleh, tetapi nanti jawabannya singkat aja saya saranin. Dan itu 1 kata aja. Jadi contoh nih, warna kesukaan saya dari kecil sampai sekarang sampai tua nanti warnanya apa gitu, boleh panjang banget. Jawabannya cuma 1, mungkin putih atau biru atau ungu. Nah, itu huruf jawabannya itu harus sama ya, besar-besar semua, kecil-kecil semua gitu. Jadi security question itu akan berpengaruh ke teman-teman semua ketika nanti ada perubahan. Yang tahu jawabannya ya teman-teman semuanya. Boleh dicatat atau di-capture gitu ya. Jangan kita bikin pertanyaan sendiri, alamat rumah saya sekarang nih, sampai nanti tua gitu ya. Jalan Anggur nomor 5 gitu ya. Nah, jalannya itu kemarin nulisnya apa ya Mbak? Lupa, JALAN atau JL, nomornya itu aku tulis Romawi 5 atau 5 gitu. Jangan. Jadi teman-teman kalau sudah bisa login akan dapat beberapa pertanyaan. Itu bukan pertanyaan tetapi namanya security question. Bikin pertanyaan sendiri dan jawaban sendiri gitu ya. Dan jawabannya sebisa mungkin singkat 1 kata aja dan teman-teman ingat sampai nanti sampai nanti ikat gitu ya, sampai nanti tetap ikat, jadi 1 kata aja gitu ya Kak Dian ya. Berarti itu udah bisa. Nanti cek ketika yang sudah bisa login yang nggak dapat email itu login dulu, nanti di member area ya, di member area di pojok kanan atas nama kakak itu ada namanya informasi. Nah, informasi itu ada namanya nomor rekening RDN sama SID-nya. Berarti kalau sudah muncul sudah selesai gitu. Itu ya Kak Dian ya. Jadi sama buat teman-teman semuanya, ketika sudah selesai memang ketika kita login akan diminta security question. Jadi dibikin dulu, jangan cuma menjawab, itu contoh dari kita aja. Bikin dulu pertanyaan dan jawaban sendiri. Gitu. Kak, next ya, Kak Wasto. Maaf izin bertanya, kalau sudah terlanjur memakai provider fee, apakah lebih baik diganti dengan provider lain? Oke, Kak Waskito sejauh ini prosesnya aman nggak? Kalau aman nggak apa-apa, karena ada beberapa yang nggak bisa dapat OTP, gitu. Aman ya? Bu, udah sampai, udah bisa login juga.
Oh, oke. Kalau aman berarti nggak masalah, karena ada beberapa yang pakai TRI nggak terima kode OTP. Nah, kalau teman-teman yang nggak terima OTP, solusinya tadi ganti provider lain. Gitu ya. Tapi nanti kalau Waskito mau diganti dengan nomor lain juga nggak masalah. Gitu ya. Berarti sudah aman ya, nggak ada kendala Iya, Bu. Kak Waskito. Tapi izin bertanya, Bu. Pas ada pertanyaan itu cuma jawab toh. Pertanyaannya dari aplikasinya. Oke, jadi sudah terlanjur ya, cuma jawab aja ya. Nah, kalau sudah terlanjur jawab aja, nanti teman-teman solusinya di reset. Nanti teman-teman bisa ke menu setting. Di situ ada apa, saya contohin aja ya. Tapi ini masih banyak pertanyaan. Atau besok kalau ada kelas lanjutan nggak sih, Mas? Kalau untuk ke aplikasi selain registrasi? Ada Mbak, tapi akhir Oktober atau awal November seperti itu. Oke, Ini banyak pertanyaan juga tapi serupa Mbak, banyak yang sama. Ya? Oke, saya nggak bisa jawab semua. Iya. Oke, jadi mohon maaf teman-teman semuanya, sampai jam berapa ya Mas ya? Ini sampai 19.45 Mbak. 45? Iya. Oke, pertanyaannya ternyata sama semuanya. Saya pilih dulu ya yang belum ada jawabannya ya. Sebentar. Oke, Kak Salsabila boleh login ya. Kalau memang login ternyata SID RDA-nya belum, nanti ke asisten masing-masing tadi sebutin nama lengkap ya. Jangan lupa nama lengkap, nomor telepon yang buat register, email buat register, sama nomor NIK KTP-nya. Oke, Kak Lailatu Amelia tadi ya, itu namanya security question, tolong bikin pertanyaan sendiri dan jawaban sendiri. Kak Junaidi, oke, kalau maaf untuk aplikasi iPod di iOS nggak bisa registrasi, stuck di layar input nomor HP. Oke, karena aplikasi ini sebenarnya ada minimal OS-nya Mas Jundi Fikri ya. Jadi nanti registrasi boleh pinjam punya, solusinya upgrade dulu iOS-nya, sudah di-upgrade, ternyata tetap nggak bisa, masih stuck putih layarnya. Berarti Mas Jundi boleh pinjem HP temannya buat register dulu, gitu ya. Oke, Kak Vita sama ya, untuk terverifikasi kebanyakan yang tidak terverifikasi ya, itu dicek dulu semuanya. Kak Zaki, kemarin saya registrasi sudah dapat setengah, ternyata terus tidak saya lanjutkan, lalu saya registrasi lagi dengan menggunakan nomor telepon yang berbeda, sudah sampai selesai. Oke, karena Kak Zaki Nur Fadila sudah selesai, berarti aman, karena sudah menggunakan data yang lain ya, jadi tidak kendala ya, kecuali nanti kalau Kak Zaki menggunakan nomor yang awal buat registrasi ya nggak bisa, gitu ya. Kak Umi Aisyah, AKS 31. Alamat saya di KTP sama di aplikasi iPod berbeda kecamatannya, karena baru saja dirubah kecamatannya. Apakah itu masalah ya, Kak? Yang kedua, apakah nanti saat di tengah-tengah penggunaan aplikasi iPod ada syarat untuk masukkan kode OTP? Yang pertama, kemarin registernya sudah direvisi nggak kecamatannya? Nanti kalau ternyata sudah terlanjur, harus email dulu untuk update KTP-nya. Pastikan KTP yang terbaru sudah update kecamatannya, baru email ke support@indopremier.com untuk kendalanya. Ini ya, kalau di tengah-tengah penggunaan aplikasi ada syarat untuk masukkan kode OTP, ya kalau teman-teman ada perubahan nomor telepon, email, tarik dana, itu juga menggunakan kode OTP ya. Oke, Kak Selfie Rahayu Nurwidi mau tanya, saya sudah registrasi, tapi saat foto selfie bareng KTP tiba-tiba keluar. Untuk udah beberapa kali, tapi pas sampai di tahap tersebut keluar sendiri kembali. Oke, ini bisa jadi pertama koneksinya tidak stabil, jadi dia logout keluar, atau time out, atau kamera depannya itu belum support, Kak. Jadi Kak Selfie boleh pinjam HP temannya yang sudah berhasil dulu untuk registrasinya, gitu ya.
Kak Noni, izin bertanya, saya kemarin registrasi tapi suruh upload ulang KTP terus. Dapat email tanda tangan di KTP tidak jelas gitu. Tapi memang di KTP-nya tanda tangannya kepotong. Oke, kalau kepotong, Kak Noni Rindi Azari ya, tanda tangannya sesuaiin dengan KTP yang terpotong, Kak. Jadi Kak Noni mirip-miripin KTP kepotongnya itu di bagian mana gitu ya. Gitu ya. Jadi yang penting sesuai KTP aja. Oke, banyak kan yang belum dapat email ya. Email RDN sama SID, nanti teman-teman login ke aplikasi e-port, nanti di member area ada namanya informasi, di situ sudah ada SID sama SRE-nya. RDN-nya. Oke, yang belum apa ya Mas Yusuf ya? Ini ada yang tanya, misalkan foto KTP-nya menggunakan fotokopi, apakah bisa lolos verifikasi? Oke, nggak bisa, Kak. Jadi Bisa, memang ya? harus KTP asli, ya. Memang harus menggunakan KTP asli ya. Itu KTP fotokopi atau hilang atau gimana? Kalau hilang memang harus proses dulu, tapi sekarang cepet kok. Kalau teman-teman ada yang kehilangan KTP mau cetak ulang, atau mungkin tadi yang tanda tangannya kepotong mau cetak ulang juga bisa, gitu ya. Kalau di Solo sih sebenarnya, kalau di Solo cepet, saya nggak tahu ya kalau daerah lain. Mungkin ada lagi Mas Yusuf yang kira-kira nggak sama kasusnya. Iya. Kalau salah masukin nama ibu kandung pas ngisi rekening bank itu gimana? Oke, salah kakak kalau salah infoin nama ibu kandung, nanti email ke sini ya. Saya ketikin di sini ya. Sup Nanti teman-teman yang ada tadi, kalau salah ternyata nama ibu kandung, nanti ke support@indopremier.com. Nah, di situ nanti diinfoin aja nama ibu kandung yang benar siapa dan lampirkan kakaknya. Gitu. Jadi nanti saya atas nama Ika, kode nasabah itu yang R10.000 sekian, nama ibu kandung yang benar ini nih gitu. Nah, setelah itu lampirkan kakaknya ya biar diupdate untuk nama ibu kandungnya. Gunakanlah alamat email yang sesuai yang kemarin, emailnya menggunakan alamat email yang teman-teman pakai ya waktu buat registrasi. Oke. Ini ada pertanyaan dari Aprisa Ramadhani. Kak, saya sudah selesai registrasi, pas nyoba sign in, muncul tulisan username salah, padahal udah benar semua. Pas lapor ke pihak e-port, katanya belum ada registrasi dengan data tersebut, padahal pas registrasi ulang dengan nomor telepon dan email yang sama, muncul tulisan registrasi sedang proses. Itu bagaimana, Kak? Oke, itu bisa jadi yang pertama username-nya sudah besar semua atau belum. Terus data yang buat register kemarin itu pastikan data yang sudah diregister awal itu sudah benar atau belum. Jadi kita harus tracking dulu ya Kak ya. Nanti kita cek, sudah kita cekin tapi ternyata tidak ada registrasi, itu berarti ada registrasi yang belum selesai gitu. Oke. Pertanyaannya rata-rata ini Mbak, belum dapat SID, RDN, sama terkendala verifikasi KTP itu Mbak. Ya. Oke, kalau gitu enaknya gimana ya? Karena banyak yang itu tadi sebenarnya teman-teman kemarin yang udah ada kendala kan sudah langsung chat ke kita ya. Boleh ke asistennya dulu, mungkin dikumpulin yang kendalanya. Nanti yang lengkap ya kendalanya di mana. Nanti baru kita tracking dulu gitu. Jadi statusnya itu untuk registrasi gimana? Gitu ya. Ya. Nah, selanjutnya dari Muhammad Ramadan,
Kak izin bertanya, bank akun saya kan BSI, tapi yang di bank RDN kok Permata ya Kak? Tadi katanya kan bank RDN sama dengan bank akun saya. Ini kayaknya salah pemahaman dari Muhammad Ramadan ini. Ya. Kak Muhammad, jadi gini ya, rekening pribadi itu memang beda dengan RDN. Tadi di awal saya infoin, rekening pribadi bisa bank apa aja. Kenapa dapatnya Permata? Karena RDN itu yang bikinin kita, gitu. Bukan waktu registrasi sama. Sama itu ketika berarti kamu tadi banknya apa Mas? Bank pribadinya? BSI. Nah, BSI. Jadi rekening RDN itu kalau bukan BCA, pribadinya bukan BCA, berarti kan tadi BSI ya. Memang RDN-nya dapatnya Permata, Kak, gitu, bukan BSI. Karena yang kerjasama dengan kita, yang bisa online register, itu baru 2 bank. Nah, 2 bank itu adalah BCA sama Permata. Kalau teman-teman registrasinya menggunakan bank BCA, nanti teman-teman otomatis RDN-nya BCA, gitu. Tetapi selain BCA, contoh tadi BRI, Mandiri, BSI, itu memang dapatnya RDN-nya Permata ya, Kak, ya. Jadi memang bukan beda, memang itu rekeningnya, rekening virtual account-nya dapatnya Permata. Gitu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Nazakia. Maaf Bu, KTP saya disita di Satlantas. Kenapa bisa, Mbak? Oke. Terus Mungkin itu kalau KTP bisa pakai SIM atau KK ya Mbak ya? Ganti. itu cuma kalau untuk register itu cuma pendamping aja sih Mas Yusuf. Jadi nggak bisa ya. Memang kalau untuk registrasi harus menggunakan KTP. Baru kalau KTP-nya bermasalah itu baru ditambahin ya, bukan diganti. Oh iya. Ditambahin SIM sama kakak gitu. Ini ada yang raisan ini Mbak dari Fatimah Kak Azhara. Fatimah. Oke, monggo Kak Fatimah. Itu nanti kakaknya KTP-nya yang di ini boleh diurus dulu Kak. Terima kasih izin bertanya kepada Bu Ika. Jadi kan saya udah buat akun e-pot, tetapi saya dapatnya cuman yang akun, kan ada yang syariah sama yang R itu, yang R itu biasa ya Bu. Oke. Nah itu gimana kalau daftar syariahnya? Oke, memang oke, makasih Kak Fatimah ya. Untuk registrasi yang kita registrasikan sekarang memang bukan syariah teman-teman. Karena untuk online trading, karena untuk register online belum bisa syariah. Kalau teman-teman mau menggunakan akun syariah itu harus ada perjanjian syariahnya. Nah, caranya nanti teman-teman login ke webnya Indopremier. Saya contohin aja ya sekarang ya, sebentar. Namanya upgrade fasilitas ya. Jadi untuk upgrade-nya itu ada perjanjian nanti ketika teman-teman mau upgrade menjadi syariah, nanti ada perjanjian yang harus teman-teman isi, baru nanti diproses di kita. Jadi nanti akunnya ada syariahnya. Karena untuk syariah memang harus tanda tangan basah, gitu ya. Bentar. Nanti untuk upgrade-nya, kalau teman-teman yang ingin menggunakan akun syariah, ke rumah teman ini. nanti boleh email ke support@indopremier.com ya. Nanti boleh email ke support tadi, support@indopremier.com untuk minta perjanjian syariah, gitu ya. Oke. Baik, pertanyaan terakhir Mbak, ini dari Vita Aunika. Maaf Bu, apakah ada cara lain untuk registrasi atau OA selain lewat aplikasi? Apakah bisa lewat web? Oke, makasih pertanyaannya. Untuk sekarang tidak bisa ya. Jadi memang dulu kita ada web, sekarang sudah diganti sama online semuanya menggunakan aplikasi. Jadi memang harus menggunakan handphone ya Kak ya. Jadi tidak ada alternatif lain. Ya. Gitu. Oke, baik. Permisi, mau nanya. Oh, ada yang mau tanya lagi. Silakan. Oke.
tadi kan saya pas registrasi pakai itu pas bagian NPWP orang tua itu saya ngisinya ngasal. Terus itu gimana ya? Apakah nanti bakal ada kendala selanjutnya atau gimana? Maksudnya diisi NPWP-nya ngasal gitu ya, maksud kakak ya? Iya ngasal. Soalnya sebelumnya tuh udah ada kendala banyak banget. Jadi takut aja nanti kalau tiba-tiba langsung out ya. kembali ke awal gitu loh. Makanya langsung cepet-cepet aja biar nggak time out gitu. Oke, nanti untuk salah isinya, nanti balik lagi Kak. Nanti kakak bisa email ke support@indopremier.com, diinfoin aja kalau sebenarnya tidak ada NPWP dan kemarin ngisinya asal, biar nanti akan diedit dari tim terkait. Gitu. Baik, Gitu ya. terima kasih. Sama. Emailnya dari email yang terdaftar ya Kak. Ini tolong ingat. Sen. Ya, terima kasih Mbak Ika. Sorry Mas, tadi yang Kak Naska yang pakai itu ya, yang KTP-nya disita tadi ya. Iya. Kalau terpaksanya itu menggunakan KTP orang tua Kak, gitu. Nah tapi nanti yang isi data tetap orang tua ya, gitu. Jadi nanti namanya jadi yang registrasi ya orang tuanya, gitu. Mau pakai emailnya kakak boleh, kalau mau orang tua langsung boleh. Yang penting kan ini nanti buat praktikum lancar kan, karena kan nggak tahu kayaknya di deadline deh, saya juga kurang tahu ya deadline-nya. Jadi nanti pihak kita hanya membantu registrasi aja. Kalaupun lama prosesnya dan nggak bisa sudah di deadline, nanti solusinya yang terakhir adalah menggunakan KTP orang tua. Monggo mau ibu atau ayah atau saudara atau kakak juga boleh. Tapi nanti diinfoin ke bagian asistennya ya, kalau memang untuk transaksi praktikumnya menggunakan atas nama orang lain atau atas nama keluarga gitu. Itu sih Mas. Oke Mas Yusuf. Oke, baik, terima kasih banyak Mbak Ika atas pemaparan materinya. Semoga teman-teman peserta praktikum dapat terjawab ya masalahnya. Terima kasih banyak dan dimohon untuk Mbak Ika closing statement sebelum penutupan agenda sore hari ini. Oke, terima kasih ya buat teman-teman semuanya sudah ikutin tadi untuk proses registrasinya, dan ternyata banyak banget kendala teman-teman semuanya dan ternyata sudah pada registrasi semuanya. Nah nanti closing statement saya adalah yang pertama, pastikan dulu data yang dipakai itu adalah aktif. Pastikan juga ketika kita input itu jangan asal ya teman-teman ya. Jadi ini bukan kita bikin bukan kita bikin regis online buat jualan atau lainnya gitu. Ini buat teman-teman semuanya loh gitu. Ini buat teman-teman semuanya biar langsung bisa aktif ke pasar modal, karena ketika teman-teman sudah registrasi itu sebenarnya datanya itu nanti udah kedetek ke OJK, ke bikin SRE, SID itu sudah jadi. Jadi tolong menggunakan data yang benar-benar fix dan tidak asal, itu sih kalau dari saya. Kalau ada kendala yang belum ada jawabannya, boleh nanti kontak langsung ke asistennya biar nanti disampaikan ke kita, nanti kita bantu kok gitu. Karena kemarin yang sudah kita bantu ternyata udah bisa, ternyata ada yang salah emailnya, ternyata nginputnya salah, kita coba di sini bisa gitu. Nah nanti pastikan lebih teliti aja sih, gitu sih. Itu dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih ya, mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Mbak Ika. Dan untuk teman-teman peserta jangan lupa absen ya. Isi absennya, link absennya sudah di-share di kolom chat Zoom seperti itu. Dan saya selaku MC dan moderator pada sore hari ini mohon maaf apabila ada kekurangan, dan saya ucapkan terima kasih pada peserta yang sudah menyempatkan waktunya. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.